Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Kita bersyukur penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah kita yang kudus. Kita berikan penilaian yang tertinggi bagi Allah kita di tempat ini, karena hanya Dialah satu-satunya pribadi yang layak kita tinggikan. Kami bersyukur kepada Tuhan buat setiap apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Begitu besar kasih setiamu dan anugerahmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak
sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Selami segala yang Kau pikirkan, Tuhan. Betapa kami mengagumi segala perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Tidak ada kata yang keluar dari hidup kami sebagai persembahan yang bisa kami berikan kepada Tuhan, selain hidup kami menjadi penyembahan yang hidup di hadapan-Mu, Bapa. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila
Ini kami anak-anak-Mu Tuhan datang di hadapan-Mu. Dimanapun kami berada, kami mau menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, untuk Kau pakai menjadi alat-Mu. Bawa kami untuk mengenal Allah kami lebih lagi Tuhan, melalui setiap peristiwa dan keadaan yang kami alami. Kami percaya Allah punya rencana dalam hidup kami. Berbicara hari ini Tuhan dalam roh kami. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya bahwa sepanjang bulan Juli ini Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah melindungi kita, dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, mengakhiri bulan ini dan memasuki awal bulan Agustus, saya mau mengajak setiap kita untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, untuk memasuki bulan ini dengan hidup yang dipercayakan kepada Tuhan. Hidup yang dipercayakan kepada Tuhan, sehingga hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan, sehingga hidup kita ini disertai oleh Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita dipimpin dan disertai oleh Tuhan, maka apapun tantangan, apapun kesulitan yang kita hadapi di depan, saya percaya Tuhan akan berikan jalan keluar, dan Tuhan akan mampukan kita untuk melalui semuanya itu dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sepanjang bulan Juli ini adalah Go the Distance. Apa? Go the Distance. Menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan kita ini sedang dibawa Tuhan ke dalam sebuah gelanggang pertandingan iman. Kita harus sadar bahwa kita ini sedang dibawa Tuhan ke dalam sebuah gelanggang pertandingan iman. Kita bukan cuma sekedar penonton, kita bukan supporter, kita bukan wasit, bukan komentator juga, tetapi Tuhan sedang bawa kita ke dalam sebuah gelanggang pertandingan iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi seorang atlet lari, mengetahui garis akhir atau finish itu sangat penting. Mengetahui garis akhir atau finish sangatlah penting. Karena dengan dia mengetahui garis akhir, dia bisa mengukur kekuatannya. Apakah dia mampu untuk menyelesaikan pertandingan itu? Dan juga dia bisa mempersiapkan diri. Bagaimana dia harus latihan? Sejauh mana dia harus berlatih dan energi yang dia butuhkan untuk menyelesaikan pertandingan itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga berlaku di dalam pertandingan iman kita. Kita harus tahu di mana sebenarnya finish dari pertandingan iman ini. Supaya kita bisa ukur kekuatan kita dan kita tahu bagaimana kita di dalam melakukan pertandingan ini dan persiapan-persiapan yang kita lakukan dalam pertandingan iman ini. Sehingga kita tidak menyerah di tengah jalan, kita tidak putus asa di tengah jalan. Oleh karena itu, pada hari ini, tema renungan kita adalah overcoming myopia, atau mengatasi
rabun jauh. Apa? Mengatasi rabun jauh. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kesalahan kebanyakan orang adalah ketika mereka berpikir bahwa dunia ini merupakan tempat mereka menemukan kebahagiaan. Dunia ini merupakan tempat menemukan kesenangan. Sehingga bagi kebanyakan orang, kematian merupakan akhir dari kehidupan. Kita harus sadar bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat yang ideal untuk kita mencari kebahagiaan. Bukan. Gelanggang pertandingan bukanlah tempat bagi atlet untuk mencari kebahagiaan. Bukan. Hal yang sama berlaku bagi kita. Dunia ini hanyalah gelanggang perlombaan iman. Jadi jangan jadikan dunia ini tempat menemukan kebahagiaan. Walaupun kita bisa bahagia di dunia, tentu kebahagiaan yang kita capai itu bukanlah kebahagiaan yang sempurna. Bukan di sini tempatnya. Ketika kita tidak bisa melihat kehidupan di balik kematian, maka kita tidak akan bisa bertanding dengan iman yang benar. Nggak bisa, saudara. Hal inilah yang membuat kebanyakan orang menghabiskan semua waktu, menghabiskan semua potensi, menghabiskan semua energi untuk mendapatkan kebahagiaan dari dunia ini. Mereka tidak peduli tentang kehidupan kekal mereka. Mereka cuma berpikir bagaimana sekali hidup di dunia ini harus dipuaskan, harus dibahagiakan. Sehingga tidak jarang orang tidak mau tahu bagaimana kehidupan mereka setelah kematian. Padahal kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat. Sangat singkat. Alkitab katakan hidup kita cuma 70 sampai 80 tahun. Kalaupun kita lebih dari situ, penderitaan, Bapak Ibu. Penderitaan. Kita di dunia ini hanyalah penumpang. Tempat kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini. Akhir
dari kehidupan kita, akhir dari perlombaan iman kita adalah kekekalan. Sekali lagi, akhir dari kehidupan kita, akhir dari perlombaan iman kita adalah kekekalan. Kekekalan ini pun dibagi menjadi dua. Kehidupan kekal di sorga atau kematian kekal di neraka. Tergantung bagaimana kita menjalankan perlombaan iman kita. Hal inilah yang disampaikan oleh Paulus yang sudah kita baca tadi, khususnya di ayat 27. Di ayat 27 Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Lihat. Supaya ada goal yang harus dia capai. Ada tujuan yang sedang dia tuju. Sambil ia melakukan pelayanan. Sambil ia melakukan tanggung jawab hidupnya. Sambil dia melakukan panggilannya. Ada tujuan yang jelas. Ada target yang jelas yang sedang dia lakukan. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ternyata Rasul Paulus pun dia masih berpikir bagaimana supaya ia tidak ditolak oleh Tuhan. Jadi perlombaan iman yang dilakukan oleh Rasul Paulus bukanlah bertujuan supaya ia nyaman di dunia, bukan. Perlombaan iman bukanlah supaya dia nyaman di dunia. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus sering mengalami aniaya. Bahkan dia dipenjara lebih dari yang lain. Perlombaan iman yang dilakukan oleh Paulus tidak juga supaya dia diberkati secara materi, bukan. Jadi iman itu bukan bagaimana kita bisa mendapatkan materi yang sebanyak-banyaknya. Rasul Paulus katakan, aku tahu itu kekurangan. Rasul Paulus pernah mengalami kekurangan, bahkan ketelanjangan dia katakan. Jadi perlombaan iman bukan supaya kita nyaman di dunia, bukan supaya kita bisa dapatkan materi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada pengajaran yang bilang mari kita beriman, kita berdoa, kita imani mobil ini milik kita, rumah ini milik kita. Bukan itu tujuan dari perlombaan iman. Perlombaan iman bukan juga supaya kita dihormati oleh manusia, bukan. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus dibenci oleh banyak orang, khususnya dari orang-orang Yahudi. Bukan supaya kita menyukakan hati manusia, bukan. Perlombaan iman yang sedang kita lakukan adalah supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Inilah yang Rasul Paulus lakukan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu mengetahui akhir dari perlombaan iman itu? Mengapa akhir dari perlombaan iman itu penting, saudara? Penting. Yang pertama, kenapa kita perlu harus tahu itu? Yang pertama adalah supaya hidup kita ini terarah, Bapak Ibu. Terarah. Kita tahu kita sedang berlomba di ring yang mana, saudara? Di jalur yang mana? Kita harus tahu. Sehingga hidup kita ini terarah.
Amsal 29 ayat 18 bilang seperti ini. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, kalau di dalam bahasa Inggris disebut vision. Bila tidak ada visi atau tujuan yang jelas, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Visi itu penting. Akhir dari perlombaan itu penting. Kita harus mampu melihat di mana akhir dari perlombaan itu, yaitu kehidupan kekal. Kita harus arahkan mata kita kepada akhir dari perlombaan itu. Kita harus fokuskan hidup kita kepada akhir dari perlombaan itu, yang seringkali kita sebut dengan vision atau visi. Kenapa orang hidupnya liar, saudara? Tidak terarah. Hidup sesuka hati. Hidup sesuka hati. Hanya melakukan apa yang dia suka lakukan. Karena dia tidak tahu. Dan tidak mau tahu apa tujuan hidupnya. Dia tidak tahu. Atau bahkan tidak mau tahu apa tujuan dari hidupnya. Buat apa Tuhan ciptakan dia di dunia ini. Apa kehendak Tuhan bagi dia di dunia ini. Oleh karena itu, saudara, mari sadarin bahwa hidup kita ini sedang dibawa ke dalam gelanggang perlombaan iman. Kita harus tahu tujuan akhir atau finish dari perlombaan kita, yaitu kehidupan kekal. Ketika kita tahu akhir dari tujuan hidup kita, maka kita akan terarah, saudara. Terarah. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Mari, sudahkah kita mengetahui apa tujuan dari hidup kita? Sudahkah hidup kita terarah kepada panggilan Tuhan itu, yaitu panggilan kekal, kehidupan kekal? Jadi, yang pertama, kenapa kita penting mengetahui finish atau akhir dari perlombaan ini, supaya hidup kita terarah. Mari kita arahkan hidup kita kepada tujuan dari perlombaan ini. Yang kedua, kenapa kita harus tahu di mana akhir dari perlombaan itu? Supaya kita tahu harga yang harus kita bayar dalam mengikuti perlombaan. Tidak ada yang gratis, saudara. Saudara tahu bahwa semua atlet olimpiade, atlet lari, itu orang-orang pilihan. Mereka sudah membayar harga yang mahal untuk mereka bisa masuk ke dalam gelanggang pertandingan olimpiade. Ada harga yang mahal yang mereka bayar. Mungkin bertahun-tahun. Karena semua yang masuk ke dalam gelanggang pertandingan itu orang-orang pilihan. Bukan orang sembarangan. Kita ini orang-orang pilihan, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu, atlet yang mengikuti perlombaan lari 100 meter akan berbeda persiapannya, tenaga, dan cara latihannya dengan atlet yang mengikuti perlombaan lari 400 meter atau lari maraton. Beda. Ada harga yang berbeda. Begitu juga dengan hidup kita. Sudahkah kita tahu harga yang harus kita bayar di dalam pertandingan iman itu? Ada banyak orang berpikir salah. Mereka bilang hidup ini anugerah, sehingga kita nggak perlu bayar mahal. Justru karena hidup itu anugerah, saudara, harganya jauh lebih mahal.
kita tidak hidup di dalam anugerah, hidup kita ini milik kita. Milik kita. Kita bisa perlakukan sesuka hati kita. Tetapi ketika kita menerima anugerah, kita harus sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini milik Tuhan, dan Tuhan punya kepentingan atas hidup kita. Tuhan punya goal, Tuhan punya target atas hidup kita. Oleh sebab itu saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Lukas pasal 14 ayat 33. Dikatakan seperti ini. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ketika Tuhan mau bawa kita ke dalam perlombaan iman itu, hal pertama yang Tuhan katakan, lepaskan dirimu dari segala milikmu. Bapak Ibu, coba perhatikan ini. Coba perhatikan. Semua atlet lari, tentu larinya lari yang perlombaan, bukan lari sembarangan, bukan. Semua atlet lari, anggaplah olimpiade. Semahal apapun barang yang dia miliki, setinggi apapun jabatan di pekerjaannya, setinggi apapun status sosialnya, begitu dia terdaftar menjadi atlet lari, peserta olimpiade, maka semua yang dia miliki, barang-barang yang mahal, status sosialnya, jabatannya, itu sudah tidak berlaku lagi di gelanggang pertandingan. Nggak berlaku, nggak boleh dia bawa berlian yang dia miliki di dalam perlombaan lari. Nggak boleh dia bawa arloji yang harga miliaran ke dalam perlombaan lari. Tidak boleh dia bawa tas branded yang ratusan juta dalam perlombaan lari. Dia harus lepaskan semua itu. Dan statusnya tidak bisa lagi dia bawa di dalam gelanggang perlombaan lari. Mungkin di luar gelanggang pertandingan dia itu dilayani oleh banyak orang, diutamakan oleh banyak orang, tetapi begitu masuk dalam gelanggang pertandingan, semuanya sama dengan peserta yang lain. Inilah yang membuat kenapa Tuhan bilang gini, lebih gampang seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Karena akan sulit melepaskan semua yang dia miliki. Inilah yang membuat anak muda yang taat beragama, mengikuti semua hukum Taurat, sangat kaya raya, dia nggak mau mengikuti Yesus. Atau mungkin dia nggak mampu mengikuti Yesus. Ketika Tuhan bilang, kalau engkau ingin sempurna, jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin, lalu ikut aku. Ini harga untuk mengikuti Yesus. Ini harga di dalam gelanggang pertandingan, melepaskan semua. Ada banyak orang begitu percaya dirinya bahwa mereka sedang masuk dalam gelanggang pertandingan iman. Padahal mereka masih bawa semua kebesaran dia. Mereka masih bawa semua harta yang melekat pada dirinya. Dia bawa kebanggaannya. Makanya Rasul Paulus katakan, semua yang dia banggakan itu dia anggap sampah supaya dia
memperoleh Kristus. Filipi pasal 3. Sudahkah kita rela melepaskan semua apa yang kita banggakan dalam diri kita dan menjadikan Tuhan satu-satunya pribadi yang berharga dalam hidup kita? Menjadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup kita. Itulah harga di dalam perlombaan iman. Jadi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu mengetahui akhir dari perlombaan iman itu? Yang pertama, supaya hidup kita terarah. Yang kedua, supaya kita tahu harga yang harus kita bayar dalam mengikuti perlombaan iman. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu tahu finish dari perlombaan iman itu? Karena dengan mengetahui finish, itu membuat kita tetap semangat dan kuat di masa-masa sulit. Membuat kita tetap semangat dan kuat di masa-masa sulit. Florence Kettwitz adalah perenang wanita yang berambisi untuk menyeberangi atau menaklukkan Selat Catalina yang berjarak lebih kurang 26 mil. 26 mil. Ketika ditentukan hari di mana dia akan menaklukkan Selat Catalina itu, tentu dia mengundang para wartawan. Dia sudah urus semua izinnya. Dia persiapkan semua tim keamanannya. Hari itu, ketika hari yang sudah ditentukan, ternyata cuacanya tidak baik. Tampak hamparan es dan kabut yang begitu tebal ketika Florence memulai perjuangannya. Setelah hampir 16 jam, kabut yang begitu tebal menghalangi pemandangannya. Setelah 16 jam Florence berjuang, Florence menatap ke depan, namun dia hanya bisa melihat kabut tebal. Dia nggak mampu lagi melihat daratan yang merupakan finish. Dan ketika dia tidak mampu melihat daratan, saudara, akhirnya Florence menyerah. Dia memutuskan untuk mengakhiri. Tetapi ketika dia sudah menyerah dan mengakhiri, penaklukan Selat Catalina itu, Florence Kettwitz sangat menyesal sekali ketika dia sudah naik ke perahu but yang mengawal dia, saudara. Florence sangat menyesal karena dia tahu bahwa daratan yang merupakan tujuan atau finish dari perlombaan itu tinggal setengah mil. Artinya 25,5 mil dia sudah selesaikan dengan baik. Tapi ketidakmampuannya dia melihat finish yang cuman setengah mil. Akhirnya dia menyerah. Ketika dia menyerah, wartawan menanya dia, "Florence, kenapa Anda menyerah? Apakah Anda sudah tidak mampu lagi? Atau saudara kehabisan tenaga? Atau Anda kedinginan?" Florence dengan menyesal menjawab, "Bukan dinginnya laut yang membuat saya
menyerah. Bukan kelelahan yang membuat saya menyerah. Yang membuat saya menyerah adalah ketika saya tidak mampu lagi melihat tujuan saya atau garis finish. Kabut yang begitu tebal membuat saya nggak bisa lagi melihat garis finish. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini ada banyak kabut permasalahan, kabut kesulitan, kabut sakit penyakit yang sudah menutupi cara pandang kita, sehingga kita tidak lagi bisa melihat Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapa, yang selalu mendukung kita, yang selalu mendoakan kita, yang selalu menyertai kita. Jangan fokuskan mata kita kepada kabut itu. Fokuskanlah mata kita kepada finish, yaitu panggilan abadi. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita tetap semangat. Itu yang membuat kita tidak menyerah. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengakhiri bulan Juli ini, kita harus tahu dengan jelas bahwa kita di dunia ini seperti orang yang sedang masuk di dalam gelanggang pertandingan iman. Fokuslah kepada finish. Karena ketika kita fokus kepada finish, maka hidup kita akan terarah. Ketika fokus kita kepada finish atau tujuan kekal itu, maka kita tahu harga yang harus kita bayar. Kita tahu apa yang perlu kita perjuangkan, apa yang tidak perlu kita perjuangkan. Kita tahu apa yang harus kita prioritaskan, apa yang tidak kita prioritaskan. Kita tahu. Sehingga hidup kita tidak kita habiskan untuk hal-hal yang kurang penting. Sehingga kita mengorbankan hal-hal yang terpenting. Dan yang terakhir, mari kita fokus kepada finish itu. Karena itu yang akan membuat kita kuat dan bersemangat di dalam menjalani perlombaan iman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami orang-orang pilihan-Mu yang Tuhan izinkan masuk ke dalam gelanggang pertandingan iman. Jangan biarkan apa yang terjadi di dunia ini membutakan mata rohani kami, sehingga kami tidak lagi bisa melihat akhir dari pertandingan ini dengan jelas. Sehingga kami tidak fokus lagi kepada akhir dari pertandingan ini, tujuan dari pertandingan ini. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus, Engkau yang menyertai umat-Mu. Apapun yang terjadi dalam umat-Mu, kami percaya Engkau yang akan memberikan kemenangan. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Hamba-Mu serahkan setiap anak-anak-Mu sepanjang minggu ke depan. Biar Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, Engkau yang membuat berhasil apapun yang mereka lakukan. Engkau yang memberkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Engkau yang memulihkan kesehatan umat-Mu. Engkau yang memberkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan dengan takut akan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang membuat terobosan, Tuhan yang membuat mujizat, Tuhan yang membuka jalan atas masalahnya. Engkau berikan hikmat, bijaksana, ide, kreativitas kepada umat-Mu. Lindungi umat-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit.
Pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biar lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Biar nama-Mu yang dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau ke gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang mengalami berkat dan kasih setia yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya. Bagi jemaat MDC Tulungagung yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, maupun persembahan pembangunan, saudara boleh langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.